Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Merdeka. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya S. Nurdin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, saya di sini menjelaskan ataupun menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Roni Lupung, yaitu adalah pemegang mata kuliah perspektif global. Nah, di sini saya menjelaskan tentang perdagangan bebas di era globalisasi. Langsung saja berbicara tentang pasar bebas, tak asing lagi tentang pasar bebas yang ada di negara Indonesia ini, karena Indonesia sudah menyetujui WTO ataupun World Trade Organization untuk pasar bebas negara-negara yang di dunia ini, guna untuk meningkatkan perekonomian negara-negara tersebut. Sehingga Indonesia adalah salah satu negara untuk melakukan pasar bebas tersebut. Akan tetapi, secara sesuai fakta lapangan, tidak sesuai apa yang terjadi, karena melihat yang seharusnya bahwa pasar bebas itu untuk menguntungkan antara satu sama lain, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Tapi melihat sesuai yang terjadi, hanyalah menguntungkan negara-negara tertentu, hanya mengakibatkan kerugian terhadap negara Indonesia itu sendiri, terutama berdampak kepada penduduk lokal ataupun lebih tersudahnya, yaitu adalah bagian pertanian. Karena melihat bahwa harga dari penduduk lokal itu pun terhitung jauh ataupun terhitung mahal dari produk-produk dari negara-negara lain. Dan di samping itu pula, dari produk-produk negara lain itu terhitung sangatlah murah dan produk-produknya pun berkualitas, sehingga banyak laku di pasar-pasar yang ada di negara Indonesia ini. Sehingga ini sangatlah mengakibatkan perekonomian terhadap negara Indonesia ini. Ini hanyalah menguntungkan negara-negara lain. Sehingga sampai sekarang ini sudah tercatat bahwa dari impor dari negara Cina sudah mencapai 26,89% impor negara Cina ke negara Indonesia. Itu belum terhitung dari negara-negara lain seperti Taiwan, Korea, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Amerika. Dan di samping itu pula, Amerika sudah mengimpor barang-barangnya ke Indonesia berjumlah 1,87 miliar rupiah, ataupun lebih meningkat 10 kali lipat lebih pada tahun-tahun sebelumnya. Ini sangat mengakibatkan terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada di negara Indonesia, di mana lagi pada tahun 2020 ini kita diperhadapkan dengan COVID-19. Sehingga menambahnya virus yang ada di negara Indonesia ini, maka semakin krisislah ekonomi di negara Indonesia ini. Sehingga sebagaimana kemudian kita mari bersama-sama untuk mengembalikan perekonomian yang di negara Indonesia ini. Karena kita sebagai penduduk lokal ataupun sebagai pemuda penerus emas, seharusnya kita harus belajar agar kiranya dapat merubah problematika yang terjadi di negara Indonesia ini. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk menyelesaikan problem yang ada di negara Indonesia ini. Cukup sekian, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Jika ada kebenaran yang sempat terucap oleh mulut saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan yang
yang sempat terucap oleh mulut saya itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan sebelum saya menutup presentasi pada saya ini, maka saya memberikan sebuah salam terhadap teman-teman saya, itu adalah salam cinta. Salam cinta dari Sang Pencinta dan salam penuh cinta kepada Maha Pencinta. Untuk mencintai dan mencintainya sebagai Sang Yang Esa, sebab di antara Sang Pencinta dan Maha Pencinta telah terjadi kesepakatan cinta untuk mendefinisikan arti cinta, yang dimana yang telah dituliskan di dalam buku cinta yang berjudul Cinta, dan dituliskan dengan pena cinta dan dibeli di toko cinta dan dibayarkan dengan penuh cinta, agar tercinta dapat menjalankan cinta sesuai syariat cinta. Untukmu yang ada tapi tidak ada, yaitu adalah Tuhan, dariku Sang Insan Pencinta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!